Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengertian Epistemologi dan Aliran-aliran Epistemologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Mawadah Suci Rismawati dengan NIM 211221159, 2. Isnaini Solikah dengan NIM 211221160, 3. Burhan Fakri Parmati dengan NIM 211221164, 4. Laila Fitri Nurhaliza dengan NIM 211221168, 5. Amanda Safitri dengan NIM 211221170. A. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau knowledge, logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Selanjutnya yaitu pengertian epistemologi diantaranya adalah yang pertama, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. Yang ketiga, epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi menurut para ahli yaitu 1. Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kedua, Mujamil Komar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga, Anton Baker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang keempat, Ahmad Charis Zubair, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Dalam bahasa Arab, perkataan epistemologi diterjemahkan sebagai Mazariyah al-Ma'rifah. Imam Abd al-Fatahdi dalam bukunya yang berjudul Madkhal ila al-Falsafah menerangkan bahwa istilah Nazariyah al-Ma'rifah mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian yang luas mencakupi seluruh pembahasan filsafat yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. B. Aliran-aliran dalam epistemologis. 1. Rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Yang membedakan adanya 3 ide yaitu innate ideas, adventiti nous ideas, dan factiti nous ideas. Yang kedua, empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Yang ketiga, realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tidak bergantung pada subjek yang mengetahui atau dengan kata lain tidak bergantung pada pikiran subjek. Yang keempat, kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiris
atau yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Yang kelima, positivisme. Tokoh aliran ini diantaranya Auguste Comte, yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia, dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Untuk yang keenam yaitu skeptisisme. Menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Untuk yang ketujuh yaitu pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah berkaitan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.